Salah satu pekerjaan atau profesi yang unik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Ibe Said dan Pak Mahmudin. Boleh tahu Pak Ibe Said, pekerjaan Anda apa? Pelukis tamu negara. Pelukis tamu negara. Sejak kapan Pak Said melukis tamu-tamu negara? Sejak tahun 59. Oh, 59. Sejak tahun 59. Baik. Bagaimana cerita tentang pekerjaan Pak Said yang juga berteman dan dibantu oleh Pak Mahmudin? Ini dia kisah mereka. Nama Ibe Said sudah sangat familiar di kalangan pelukis dan kalangan istana. Pria kelahiran Kota Malang 28 Agustus 1934 ini adalah satu-satunya pelukis yang jasanya masih digunakan oleh Istana Negara sejak era Bung Karno hingga SBY. Hasil lukisannya umumnya dipampang di bandar udara dan jalan-jalan protokoler yang akan dilalui tamu negara hingga di halaman depan Istana Merdeka. Tamu negara pertama yang dilukisnya adalah Presiden Tiongkok Liu Shaoqi pada tahun 1963. Sedangkan tamu negara yang baru-baru ini berkunjung ke Indonesia yang dilukisnya adalah Presiden Swiss Doris Luther yang berkunjung pada Juli 2010 lalu. Bagi Said, dedikasi terhadap profesi yang memberikan kebanggaan bagi 4 anak dan cucunya menjadi penghargaan tersendiri baginya. Mengisi hari-harinya, jika tak mendapat tugas dari istana, Said melukis realis Jakarta dan menuangkan segala pengamatannya dalam ratusan puisi yang syarat dengan kritik sosial. Bisa kita bayangkan dari presiden pertama sampai Pak SBY, kalau ada tamu-tamu negara yang melukis Pak Said ya? Iya. Minta maaf, setelah Pak Said kena stroke ini masih mampu melukis? Belum tahu. Oh, belum tahu, belum ada. Jadi waktu melukis Presiden Swiss waktu itu belum kena stroke ya? Nah, kalau kita bicara dari 50 tahun yang lalu ya. Iya. Kalau boleh tahu, presiden yang paling susah, presiden kita ya, yang paling susah dilukis itu siapa? SBY. Susah, Pak SBY susah. Pak Harto. Pak Harto susah. Susah karena ketakutan kali. Iya, Pak Mahmudin bisa cerita mungkin apa sih yang membuat susah? Mungkin pernah cerita, Pak Said cerita ke Pak Mahmudin, kenapa kok Pak SBY susah? Pertama kan dari gambar Pak Karno dulu ya. Begitu gambar masuk periode Pak Harto, itu kadang-kadang terpengaruh wajah-wajah mata terus pindah lagi dari Pak Harto ke SBY juga begitu, terpengaruh dari SBY ke Pak Harto gitu. Oke. Nah, kalau presiden atau tamu negara yang paling susah siapa? Tamu negara umumnya tidak susah. Tidak susah. Kenapa tidak susah? Biasanya masyarakat kita belum kenal ya. Ya. Jadi kalaupun salah-salah mimik toh iya juga masuk akal ini ya. Kalau presiden kita karena kita kenal setiap hari, kalau nggak mirip kita langsung tahu ya.